Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harvina, NIM 2004070011033 dari kelas BC93. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait mata kuliah pengembangan konsep bahasa Indonesia di SD. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai videonya. Untuk materi pertama yaitu hubungan keterampilan berbahasa. Jadi keterampilan berbahasa ini ada 4. Yang pertama yaitu menyimak, kemudian berbicara, terus membaca dan menulis. Nah, hubungan antara berbicara dan menulis yaitu keduanya digunakan untuk menyampaikan informasi. Nah, hubungannya yaitu ketika seseorang berbicara, kita bisa menulis kesimpulan apa yang dibicarakan orang tersebut. Kemudian hubungan menyimak dan menulis. Jadi hubungan menyimak dan menulis ini, dari menyimak suatu informasi kita dapat menumbuhkan kreativitas kita dalam menulis mengenai hasil simakan yang kita baca tadi, atau kita peroleh tadi, atau kita dengarkan tadi, seperti itu. Nah, kemudian hubungan membaca dan menulis. Jadi tidak ada yang perlu kita baca jika tidak ada yang menulisnya, dan sebaliknya pula tidak ada yang perlu kita tulis jika tidak ada yang membacanya, seperti itu. Jadi keduanya ini saling berkaitan, seperti itu, dan juga saling melengkapi. Oke, yang terakhir yaitu hubungan antara menyimak dan berbicara. Jadi tidak ada yang perlu kita bicarakan atau kita katakan jika tidak ada seorang pun yang mendengarkan. Jadi keduanya ini saling bergantung antara menyimak dan juga menyimak atau mendengarkan dan juga berbicara. Hubungan keterampilan berbahasa tersebut kita bisa kaitkan dalam pembelajaran. Contohnya seperti ketika guru sedang menjelaskan sesuatu, ketika guru sedang menjelaskan suatu materi, kemudian siswanya menyimak dengan seksama apa yang dijelaskan oleh guru tersebut. Kemudian guru memberikan beberapa pertanyaan terkait materi yang telah disimak tadi atau telah didengarkan tadi. Kemudian gurunya menunjuk salah satu anak untuk menjawab pertanyaan tersebut, dan itu termasuk dalam keterampilan berbicara, di mana dia mengungkapkan atau menjawab pertanyaan dari guru tersebut. Setelah itu, setelah berbicara, kemudian anak atau anak didik atau siswa ini diberikan tugas untuk menyimpulkan apa yang dijelaskan oleh guru tadi dengan cara ditulis. Nah, setelah itu guru memintanya untuk membacakan hasil tulisan atau hasil kesimpulan yang dibuat oleh anak-anak siswa tadi. Materi kedua yaitu menjelaskan hakikat menyimak. Jadi apa sih menyimak? Hakikat dari menyimak itu, nah hakikat menyimak itu adalah mendengarkan dengan seksama, secara sadar dan disengaja apa yang dibicarakan oleh orang lain. Jadi menyimak ini merupakan tahapan paling tinggi dalam kegiatan mendengar. Setelah kita dengar, ada yang namanya tahapan mendengar. Tahapan pertama yaitu dengar, kemudian mendengar, dan yang ketiga itu menyimak. Jadi menyimak ini merupakan tahapan yang paling tinggi dalam kegiatan mendengar, seperti itu. Untuk tahapan-tahapan menyimak sendiri itu ada 7. Yang pertama, kita mendengarkan apa yang dibicarakan, kemudian mengidentifikasi apa yang dibicarakan oleh orang tersebut, lalu menginterpretasi. Kemudian kita berusaha untuk memahami. Setelah kita pahami, kita evaluasi, terus kita memberikan tanggapan terkait apa yang kita simak tadi. Kemudian kita melakukan apa yang diperintahkan atau apa yang disampaikan oleh orang yang kita dengarkan. Materi ketiga yaitu menjelaskan hakikat berbicara. Jadi hakikat berbicara itu untuk mengungkapkan ide atau gagasan, terus cerita dan lain sebagainya dalam bahasa lisan. Tapi ada juga yang namanya non kebahasaan seperti bahasa
membaca literal itu adalah kemampuan mengenal dan menangkap bahan bacaan yang tertera secara tersurat. Maksudnya itu yang nampak jelas dalam bahan bacaan tersebut, maknanya itu sudah tertera di dalam bacaan yang kita baca. Sedangkan membaca pemahaman itu kegiatan membaca yang kita lakukan untuk memahami isi bacaan secara menyeluruh, baik itu secara tersurat maupun secara tersirat. Materi yang kelima yaitu menjelaskan hakikat keterampilan membaca kritis dan kreatif. Jadi keterampilan membaca kritis itu merupakan kemampuan pembaca untuk menemukan keseluruhan makna bahan bacaan, baik makna yang tersurat maupun makna yang tersirat. Contohnya, ketika kita sedang membaca buku, kita tidak hanya sekedar membacanya, tetapi kita juga menganalisis apa pesan tersembunyi di dalam bacaan tersebut. Sedangkan keterampilan membaca kreatif itu merupakan kemampuan pembaca dalam menciptakan, menerapkan hasil bacaannya dan mampu mengembangkan hasil bacaan tersebut. Karena kemampuan ini itu tidak hanya menangkap makna yang tersurat, tetapi makna di balik baris, terus makna antar barisnya, sehingga kemampuan ini merupakan kemampuan yang paling tinggi dalam kemampuan membaca seseorang. Jadi materi yang keenam yaitu hakikat keterampilan menulis. Nah, hakikat keterampilan menulis ini yaitu kegiatan menyampaikan pesan, ide, gagasan, perasaan, atau informasi secara tertulis. Berbeda dengan berbicara, kita mengungkapkannya secara langsung, tetapi kalau dalam keterampilan menulis, kita memberikan informasi itu secara tertulis dalam buku. Nah, tahapan menulis di SD itu ada dua, yaitu tahapan membaca permulaan dan juga tahapan membaca lanjutan. Nah, tahapan permulaan itu ketika seorang anak baru belajar menulis, seperti masih mencoret, terus membuat garis-garis dan lain sebagainya. Nah, sedangkan tahapan lanjutan ini ketika anak sudah paham apa yang dia tulis dan juga mengerti apa makna dari tulisannya tersebut. Baik, jadi materi kita yang ketujuh yaitu menjelaskan ruang lingkup sastra anak secara reseptif dan produktif, di mana sastra itu selalu saja berkaitan dengan keterampilan membaca. Nah, semua sastra selalu menggunakan keterampilan berbahasa dalam penggunaannya. Jadi sastra itu dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama puisi, kemudian prosa, lalu yang terakhir itu drama. Jadi terdapat perbedaan di antara ketiganya ini. Salah satunya yaitu puisi, dia menggunakan bahasa yang indah dan juga terikat oleh ritme, diksi, dan juga sajak. Nah, sedangkan prosa sendiri dia itu bersifat karangan bebas dan tidak berkaitan dengan apapun. Sedangkan kalau drama itu berbentuk dialog yang pasti dipentaskan. Jika tidak dipentaskan, itu bukan drama namanya. Materi ke-8 yaitu menguasai keterampilan menulis non-fiksi. Nah, di sini ada dua keterampilan non-fiksi yang kita bahas, yaitu mengenai surat dan karya ilmiah. Jadi, apa itu karya ilmiah? Nah, karya ilmiah ini merupakan keterampilan menulis non-fiksi yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan data, terus fakta, eksperimen, dan kajian pustaka. Nah, jenis-jenis karya ilmiah ini seperti makalah, terus jurnal, skripsi, dan masih banyak lagi. Namun yang biasa digunakan dalam bidang pendidikan itu biasanya seperti makalah, terus skripsi, jurnal, dan lain sebagainya. Nah, dalam makalah itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama pendahuluan, kemudian pembahasan, dan yang terakhir itu adalah penutup. Seperti itu. Surat juga dibagi menjadi 3, seperti surat pribadi, terus surat dinas, dan surat niaga. Nah, yang membedakan antara surat
pribadi dan surat dinas itu biasanya ada pada kop suratnya, di mana surat dinas itu biasanya menggunakan kop surat dan surat pribadi itu tidak menggunakan kop surat. Juga dari kata-katanya juga itu berbeda. Untuk materi kita yang terakhir yaitu menjelaskan hakikat keterampilan menulis non-fiksi atau resensi dan juga buku laporan. Nah, menulis non-fiksi ini yaitu proses menghasilkan karya tulis yang berdasarkan fakta, terus informasi dan juga realitas yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tadi, seperti makalah, terus skripsi, dan juga jurnal. Jadi apa itu resensi? Kalau resensi itu dia ringkasan dan ulasan singkat tentang suatu karya seperti buku, terus film, dan juga acara. Sedangkan kalau buku laporan itu dia sebuah dokumen tertulis yang berisi sebuah dokumen tertulis yang berisi ringkasan, terus catatan, terus evaluasi mengenai suatu kegiatan. Kalau buku laporan itu biasanya digunakan dalam akademik seperti penelitian di sekolah, kemudian masih banyak lagi. Terus dia juga digunakan di dalam bisnis dan juga organisasi untuk merekam dan mengkomunikasikan informasi yang relevan untuk disajikan.